Ikhwani hafizakumullah. Ada salah satu nasihat Nabi kita Muhammad SAW, dan dikatakan oleh beliau bahwasanya nasihat ini adalah nasihat yang juga pernah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya kepada umat-umatnya. Yaitu Nabi katakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka dirimu. Ikhwani hafizakumullah. Termasuk daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya sifat malu di dalam diri kita. Terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang sangat penting. Banyak di antara kita yang lebih malu kepada manusia, tapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di saat berkumpul dengan manusia, kita mencoba untuk menjaga diri dari kemaksiatan, tapi di saat kita sendiri justru malah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala ibadah kita perlu menghadirkan rasa malu. Karena dengan adanya rasa malu ini, maka kita akan mencoba untuk beradab di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita beribadah hanya berbekal ilmu saja, tapi kita juga harus berbekal daripada adab, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan baik. Contoh, di bulan Ramadan pun juga seperti itu. Tidak cukup kita belajar hal-hal yang membatalkan puasa menurut ilmu fikih, tidak cukup, tapi kita juga perlu belajar adab. Oh, ternyata walaupun ada hal-hal yang membatalkan puasa dari segi fikihnya, dari segi syariatnya, ternyata juga ada yang membatalkan pahala puasa dari segi adabnya. Melihat yang haram, emosi, marah, dan lain-lainnya menghilangkan pahala puasa. Yang ingin kita bahas ikhwani hafizakumullah pada kesempatan kali ini adalah menghadirkan rasa malu di saat kita menjalankan ibadah sholat, terutama sholat sunnah tarawih. Bagaimana cara kita menghadirkan rasa malu itu? Kita lihat, kita sadari dalam hati kita bahwasannya di saat kita sholat itu Allah melihat kita. Maka di saat muncul perasaan seperti ini, maka kita akan mencoba untuk sholat dengan tenang, sholat dengan santai, sholat dengan adab, agar sholat tarawih kita ini tidak hanya sah menurut ilmu fikih, tapi juga sah menurut ilmu adab. Dan adab harus kita nomor satukan. Logikanya seperti ini. Para ulama mengatakan tidak cukup kita belajar ilmu fikih saja, kita harus barengi dengan ilmu tasawuf. Bahkan yang berkata, guru daripada imam besar kita, guru daripada imam madhab kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, beliau mengatakan, man tafaqqaha, barang siapa yang belajar ilmu fikih walam yatasawwaf, tapi tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu adab, faqad tafassaq, maka dia adalah orang yang fasik. Wa man tasawwafa, sebaliknya, orang belajar ilmu tasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih, faqad tazandak, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang zindik. Wa man tafaqqaha wa tasawwaf faqad tahaqqaq, dan barang siapa yang belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, maka dia telah mendapatkan yang hak. Dia telah belajar daripada ilmu yang sesungguhnya. Tidak cukup kita belajar ilmu fikih saja, ikhwani hafizakumullah. Kalau kita hanya berbekal dengan ilmu fikih saja, mencari pendapat, atau mungkin kita memakai daripada ilmu fikih saja tanpa kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang terjadi adalah kekeliruan nanti. Ketidaknyamanan di saat kita mencoba untuk beribadah kepada Allah, tidak sinkron antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan manusia, tidak sinkron. Terkadang lebih baik kita dengan manusia ketimbang kita dengan Allah, sebab kita tidak mencoba untuk menggabungkan antara dua ilmu ini. Contoh yang sangat ringan sekali, dan ini yang kita kerjakan setiap hari dalam bab sholat, ikhwani hafizakumullah. Aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika sholat adalah ma baina surrati wa rubbah, antara pusar dan lutut. Artinya, jika antara pusar dan lututnya sudah tertutup, maka dia tetap sah sholatnya. Logikanya, kalau ada orang sholat, kemudian kok menggunakan sarung saja, diangkat sarungnya di atas pusar, kemudian menutup daripada lututnya, tanpa menggunakan pakaian, sehelai kain pun tidak dia gunakan di bagian atas, di bagian dadanya, telanjang dada, maka gimana sholatnya? Sah menurut ilmu fikih. Tapi sekarang menurut ilmu adab, pantaskah itu kita lakukan? Akan pantas? Tentu tidak pantas. Kenapa seperti itu? Coba kita bayangkan, kalau seandainya ada orang yang sholat di masjid berjamaah dengan kita,
barang mungkin di sebelah kita, dia cuma sarungan saja. Kira-kira apa yang ada di benak pikiran kita ini? Jangan-jangan ini orang gila. Kalau bukan orang gila berarti ini orang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita belajar ilmu tasawuf, ilmu adab. Maka perlu kita hadirkan dalam semua ibadah kita. Kita wajib untuk menghadirkan adab, dan itu harus kita nomor satukan.